Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Haikal Arafat. Di sini saya akan mereview hukum administrasi negara pada pertemuan ketiga dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Haji Dede Mulyadi SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emredi Aridayanti SHMH. Di sini pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu definisi hukum administrasi negara menurut Pan Alvedon dan Joko Sutomo. Hukum administrasi negara menurut pola perolehan yaitu keseluruhan aturan yang diperhatikan oleh para penguasa disertai tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Joko Sutomo yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara kedua. Yang kedua yaitu sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi. Hukum formal administrasi negara yaitu pertama kewenang, yang kedua praktik administrasi negara atau konvensi administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin, yang ketiga yaitu mengapa administrasi negara belum dikodifikasikan. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang pertama yaitu perubahan dalam bidang hukum administrasi negara terjadi dengan cepat, dan yang kedua pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan perbedaan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum mengenal struktur umum daripada suatu pemerintahan negara, sedangkan hukum administrasi negara merupakan peraturan yang bersifat khusus. Pertanyaan yang kelima, jelaskan hubungan hukum administrasi negara hubungan administrasi negara dengan HTN adalah terletak pada dalam kebijakan pemerintahan. Yang keenam yaitu pertanyaan keenam yaitu apakah yang dimaksud dengan ketetapan basicking atau basicking. Ketetapan basicking adalah suatu pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Pertanyaan yang ketujuh yaitu sebutkan unsur-unsur ketetapan. Yang pertama, penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Yang ketiga, didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Yang kelima yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedelapan, pertanyaan kedelapan yaitu sebutkan macam-macam ketetapan. Yang pertama yaitu ketetapan positif, yang kedua ketetapan negatif, ketiga ketetapan deklaratoir, yang keempat ketetapan konstitutif. Yang pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dengan jelas tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara menyelesaikan persengketaan internal administrasi negara dengan persengketaan eksternal administrasi negara. Yang pertama, untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu akibat adanya putusan organisasi negara merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Cukup sekian hasil review pertanyaan dan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.